Selamat datang di channel Bangsa Indonesia. Kali ini kita akan lanjut pembahasan pasukan khusus. Apakah kawan-kawan pernah mendengar istilah Yontai VIP? Ya, kali ini kita akan membahas Yontai VIP atau Batalion Intai Amfibi. Adalah satuan elit dalam Korps Marinir yang memiliki spesialisasi dalam operasi pengintaian amfibi dan pengintaian khusus. Kesatuan ini sebanding dengan grup 3 Sandi Yuda Kopassus dalam jajaran TNI Angkatan Darat. Dan dahulu, satuan ini dikenal dengan nama KIPAM atau Komando Intai Para Amfibi. Sejak berdirinya KKOAL, setiap penugasan dirasakan perlu data-data intelijen, serta pasukan khusus yang terlatih dan mampu melaksanakan kegiatan khusus yang tidak dapat dikerjakan oleh satuan biasa dalam rangka keberhasilan tugas. Pada tanggal 25 Juli 1970, KIPAM diubah menjadi Yon Intai Para Amfibi. Kemudian pada 17 November 1971, Yon Intai Para Amfibi berubah lagi menjadi Satuan Intai Amfibi, sebelum akhirnya menjadi Batalion Intai Amfibi atau disingkat Yontai VIP Korps Marinir hingga saat ini. Yontai VIP sendiri berada di bawah Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir. Selanjutnya, Yontai VIP Marinir tidak lagi di bawah Resimen Bantuan Tempur Korps Marinir atau Menban Purmar, akan tetapi langsung berada di bawah Pasmar. Dan bagaimana seleksinya Yontai VIP? Untuk menjadi anggota Yontai VIP, calon seleksi dari prajurit marinir yang memenuhi prasyarat mental, fisik, kesehatan, dan telah berdinas aktif minimal 2 tahun dengan usia maksimal 26 tahun. Pemirsa, setelah Angkatan Darat dan Udara, kini kita akan melihat kegagahan Angkatan Laut Indonesia. Kami akan hadirkan liputannya untuk Anda yang sekaligus menutup perjumpaan kita dalam special report kali ini. Salah satu program latihan bagi siswa pendidikan Intai Amfibi adalah berenang dalam kondisi tangan dan kaki terikat sejauh 3 km. Dan satu yang tak banyak diketahui orang adalah dari satuan inilah kemudian direkrut prajurit terbaik untuk masuk ke dalam Datasemen Jalamangkara atau Denjaka, pasukan elit TNI Angkatan Laut. Nah, akhirnya ketahuan kenapa Jalamangkara begitu hebat. Karena sudah dari Yontai VIP terseleksi, di Denjaka nanti terseleksi lagi. Dan ada pula tugas pokok dan ciri khasnya. Yontai VIP mempunyai tugas pokok membina dan menyediakan kekuatan serta membina kemampuan unsur-unsur amfibi maupun pengintaian darat serta tugas-tugas operasi khusus dalam rangka pelaksanaan operasi pendaratan amfibi, operasi oleh satuan tugas TNI AL, dan tugas-tugas operasi lainnya. Berangkat dari tugas pokok yang sangat berat tersebut, dapat dipahami mengapa para prajurit Yontai VIP didapatkan melalui seleksi yang ketat. Berasal dari prajurit marinir pilihan yang mempunyai kemampuan fisik prima serta mempunyai tingkat psikologi standar pasukan khusus sesuai tuntutan. Karena sifatnya yang khusus, rasio pasukan TNI VIP selalu jauh lebih kecil dari pasukan biasa atau reguler. Karena dalam tugas-tugas khusus dituntut kecepatan, kerahasiaan yang tinggi, keakuratan, keuletan, disiplin lapangan, serta keberhasilan tugas. Mereka dididik dengan ketat dan keras melalui beberapa tahap, di mana setiap tahapan yang dibuat adalah untuk mengukur tingkat kesiapan siswa dan melanjutkan proses penggemblengan untuk menjadi calon prajurit TNI VIP. Para prajurit Yontai VIP dilatih secara khusus mengikuti program yang ketat dengan tingkat resiko yang tinggi. Hal tersebut tergambar dalam program berupa pembinaan yang keras, pembinaan mental dengan tingkat stressing yang tinggi, pembinaan berbagai keterampilan khusus yang dikondisikan seperti dalam tugas sebenarnya. Latihan-latihan tersebut meliputi kemampuan dalam aspek yang harus dilaksanakan, yaitu di laut, darat, dan udara. Dengan demikian, prajurit Yontai VIP mempunyai kemampuan melaksanakan tugas secara berdiri sendiri dari induk pasukan, dalam artian mampu melaksanakan survival secara tim maupun perorangan, mampu beradaptasi dengan lingkungan sekitarnya,
dan mampu mengatasi tekanan mental di daerah penugasan. Selain itu, mereka juga memiliki kemampuan infiltrasi dan eksfiltrasi atau dari daerah musuh melalui media. Antara lain free fall dengan sistem halo dan haho, berenang, menyelam, serta salah satu kemampuan bawah air atau combat swimmer melalui peluncur torpedo kapal selam. Dan yang terakhir, prajurit Yonta VIP juga memiliki kemampuan dalam operasi SAR. Nah, itulah kawan-kawan mengenai Yonta VIP Corps Marinir yang bisa melumpuhkan dalam gelap. Tetap ikuti channel ini karena masih banyak info-info menarik lainnya seputar ini. Jangan lupa komen, like, dan subscribe. Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa.